Kita lanjutkan bagian terakhir nih, ikatan kimia, latihan tentang ikatan kimia. Nomor 51 sampai 60. Oke, kita lihat nomor 51. Di sini ada 3 senyawa, titik didihnya yang paling tinggi senyawa ketiga. Senyawa ketiga ini menghantarkan listrik dalam bentuk padatan, lelehan, dan larutan. Fix ini mah. Ini ciri-ciri ikatan logam. Nah, kalau yang nomor 1 yang menghantarkan listriknya hanya bentuk lelehan dan larutan, itu ciri-ciri senyawa ionik. Kalau yang ketiga, padatan, lelehan, sama larutannya tidak menghantarkan listrik, pasti ini jenis molekul kovalen nonpolar. Karena larutannya aja nggak menghantarkan listrik ya. Jadi, yang menunjukkan sifat molekul ionik yang mana? Yang ke satu. Nomor 52. A ini ada di golongan 1A, blok S, logam. B ada di golongan 7A, non-logam, golongan halogen. Kalau berikatan gimana? Si A ini cenderung melepaskan 1 elektron, kalau B cenderung terima 1 elektron supaya jadi oktet. Jadi setiap 1 ion A akan berikatan cukup dengan 1 ion B. Rumus molekulnya AB. Nomor 53. X ini ada di golongan 7A, golongan halogen, non-logam. Y ada di golongan 5A, non-logam juga, golongan nitrogen. Nah, kalau keduanya berikatan, mana rumus molekul yang terbentuk ini? Tentu kita harus berasumsi keduanya membentuk molekul kovalen yang oktet ya. Oke, kalau dilihat sih ini setiap satu atom Y yang golongan 5A itu perlu berikatan dengan 3 buah atom X ya. X-nya golongan 7A. Kalau gini kan jadi nanti X-nya oktet, Y-nya juga oktet. Gitu. Senyawa yang mungkin terbentuknya berarti senyawa YX3. Nomor 54. Unsur-unsur yang cenderung membentuk ion positif untuk mencapai kestabilan. Nah, unsur yang cenderung membentuk ion positif itu biasanya unsur yang energi ionisasinya rendah, gampang melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, ini nomor atomnya karena semua di bawah 20, saya bisa pakai konfigurasi elektron Niels Bohr aja ya. Nah, kelihatannya mana nih yang akan mencapai oktet dengan cara melepas elektron? Kalau unsur A dia lebih gampang terima 2 elektron ya. Unsur B juga lebih gampang menerima 1 elektron. Nah, unsur C ini bisa melepas 1 elektron. Jadi dia nanti seperti argon. D juga melepas 2 elektron. Nah, yang melepas elektron itu biasanya membentuk ion positif tuh. Kalau yang menerima elektron dia jadi ion negatif. Jadi jawabannya nomor 3 dan 4. 55. Nah, ini diketahui konfigurasi elektronnya X berakhir di elektron dengan bilangan kuantum seperti itu. Ada di subkulit 2P ya, karena N-nya 2, L-nya 1. Subkulit 2P itu punya 3 orbital. Ini kebetulan yang M-nya plus 1 berarti orbital paling kanan dan spinnya searah jarum jam. Jadi subkulit 2P-nya isi 3 elektron. Nah, kalau Y, elektron terluarnya itu ada di subkulit 1S, N-nya 1, L-nya 0. Subkulit 1S, subkulit S ini hanya punya 1 orbital, spinnya positif. Oh, ini Y-nya, jelmaan hidrogen lagi ini. Nah, kalau membentuk XY3, X-nya punya 5 elektron valensi. Elektron valensinya kan ada di subkulit 2S dan 2P tuh ya. Terus membentuk XY3, Y-nya cuma punya 1 elektron valensi. Katanya molekulnya polar. Iya sih, ini memang senyawanya tipe geometri AX3E ya. 1 atom pusat, 3 atom terikat, 1 pasangan elektron bebas dari atom pusatnya. Nah, tipe AX3E ini bentuk geometrinya piramida trigonal. Tidak simetris dan polar. Nah, bentuknya bukan segitiga planar ya, harusnya ini piramida trigonal.
Tipe molekulnya AX3 bukan, harusnya ada E-nya. Jadi yang betul 1 aja. 56. Nah, ini diketahui ada senyawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat dulu senyawa 1, 2, 3. Massa molekulnya atau MR-nya, MR itu artinya massa molekul relatif. Massanya yang paling besar itu adalah unsur ketiga. Harusnya titik didih paling tingginya itu unsur ketiga juga. Kalau diamati di sini emang bener ya. Emang bener nih. Makin tinggi massanya, titik didihnya juga makin tinggi. Jadi nggak ada yang aneh dari antara senyawa nomor 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lihat senyawa 4, 5, dan 6. Massanya juga makin ke bawah makin tinggi. Harusnya titik didihnya juga makin ke bawah makin tinggi. Apakah benar itu makin tinggi? Nah, ini ada keanehan terjadi di senyawa keempat. Karena senyawa keempat ini dia massanya rendah, tapi kok titik didihnya paling tinggi. Min 33 kan paling tinggi ya dibandingin min 88 sama min 63. Ada yang aneh dengan senyawa keempat sih. Nah, biasanya keanehan ini terjadi karena antar molekul senyawa keempat itu terjadi ikatan hidrogen. Ada gaya interaksi antar molekul yang menyebabkan titik didihnya jadi lebih tinggi. Nah, kita lihat lagi senyawa 7, 8, sama 9. Masanya juga udah diurutkan, makin ke bawah makin tinggi. Harusnya titik didihnya makin ke bawah juga makin tinggi. Ini ada yang aneh juga nih. Senyawa nomor 7, masanya itu paling rendah. 18 kan paling rendah dibandingin 34 dan 81. Tapi titik didihnya paling tinggi juga. Itu berarti senyawa nomor 7 juga mengalami interaksi molekul yang sangat kuat. Biasanya sih ikatan hidrogen ya, menyebabkan titik didihnya jadi lebih tinggi. Jadi kesimpulannya senyawa nomor 4 dan 7 itu mengalami ikatan hidrogen. Karena titik didihnya lebih tinggi daripada yang diharapkan. Nomor 57. Kita ditanya mana senyawa yang memiliki interaksi dipol-dipol. Dipol, di itu artinya 2, pol itu kutub. Punya 2 kutub itu artinya berarti senyawanya polar. Ada satu daerah yang banyak banget elektronnya, ada satu daerah lain yang ditinggalkan elektron, dikit banget elektronnya. Nah, kita harus lihat dulu CH4 ini 1 atom pusat, 4 atom terikat. Di sekitar C-nya kan nggak ada lagi PeB. Berarti CH4 tipe molekulnya AX4 nonpolar. Bentuknya tetrahedral, simetris. Nah, kalau gitu gaya yang terjadi antar molekulnya gaya London. Oke, CO2 sekarang. Atom pusatnya C, atom terikatnya O. O golongan 6A. Nah, di sini akan terbentuk 2 ikatan kovalen rangkap 2. Tidak ada PeB, tipe molekulnya AX2. Bentuknya linear. Nah, bentuk linear juga ini bentuk yang simetris. Momen dipolnya kan saling menghilangkan tuh. Ke kanan dan ke kiri antara C dan O. Jadi ini juga nonpolar. Gayanya juga pasti interaksi antar molekulnya gaya London atau gaya dispersi atau disebut juga dipol sesaat dipol terimbas. Nah, yang terakhir H2O. H2O itu atom terikatnya H, atom pusatnya oksigen. Oksigen golongan 6A. Nah, ikatannya gitu. Oh, saya kurang gambar 2 lagi elektronnya oksigen. Kan ada 6. Ntar bagusin dulu. What's wrong? Waduh, bentar. Oke, balik lagi. Kepencet, sorry. Saya maksudnya mau ini menghapus ini dulu. Tuh ya, jadi kelihatan huruf V. Nah, ini bentuknya tidak simetris, tipenya AX2E2. Nah, kalau tidak simetris berarti dia pasti sifatnya polar. Antar molekulnya ada gaya dipol-dipol karena molekul yang polar itu dia punya 2 kutub ya, ada yang di terkonsentrasi elektron, ada yang ditinggalkan elektron. Oke, jadi yang 3 aja.
Nomor 58. Pada senyawa XY2, gambar dulu aja, ada 1X dan ada 2Y. Terdapat 2 pasang elektron bebas ya. Elektron bebasnya pasti dari atom pusatnya dari X. Oke. Nah, pernyataan yang tepatnya gimana? Ini berarti kan ada 1 atom pusat, 2 atom terikat, dan 2 PeB. Tipenya AX2E2. Nah, ini kalau Y-nya kita anggap golongan 7A, paling mungkin sih emang begitu ya. Ini. Nah, sifatnya apa? Bentuk AX2E2 itu huruf V. Bentuk huruf V ini polar ya. Momen dipolnya tidak akan saling menghilangkan gitu. Nah, kalau polar, jadi pernyataan nomor 1 salah. Bentuknya huruf V betul. Nah, sudut ikatannya berapa? Sudut ikatannya jelas tidak akan 180 derajat. Kalau yang linear baru 180 derajat. Jadi jawaban yang tepat nomor 2 saja. 59. Nah, mana molekul yang memiliki sudut ikatan antar atom terkecil? BeH2. Ini udah saya sering gambar. Bentuk geometrinya linear, tipe molekulnya AX2. Nah, kalau SO3 ini tipe molekulnya AX3. Trigonal planar, sudutnya 120 derajat. Kalau CH4 bentuknya tetrahedral, sudutnya 109,5 derajat. Kalau H2S bentuknya huruf V. Sudutnya berapa? Pasti lebih kecil dari 109,5 derajat. Ada 2 PeB di situ. NH3 sudutnya berapa? Nah, ini juga lebih kecil dari 109,5 derajat. Jadi bentuk CH4, NH3 dan H2S itu asalnya sama dari 4 daerah elektron. Cuman kalau pada CH4 tidak ada PeB-nya, jadi sudutnya 109,5 derajat. Kalau pada NH3 ya berkurang dikit dari 109,5 derajat karena ada 1 PeB. Kalau pada H2S ini berkurangnya lebih banyak lagi dari 109,5 derajat. Jadi yang paling kecil pasti H2S. Sudut antar ikatannya ya. Kalau yang ini paling besar 180 derajat. Ini 120 derajat. Dilihat dari mana sih? Dari tipe molekulnya. Ini AX2, ini AX3, yang ini AX4, ini AX3E. Jadi asalnya 4 daerah juga, cuma ada 1 PeB. Yang ini AX2E2, tadinya 4 daerah, ada 2 PeB. Nomor terakhir, senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Oke, CS2 ini udah pernah digambar juga di video-video sebelumnya. Ada 2 ikatan kovalen rangkap 2. Kalau dalam asam karbonat H2CO3 ada ikatan kovalen rangkap di situ antara C dan O-nya. Dalam POCl3 ini P sama Cl-nya ikatan kovalen biasa tapi sama O-nya koordinasi. Nah, jadi yang punya ikatan rangkap cuma nomor 1 dan 2 aja.